Ramli, seorang tukang kuli bangunan, baru saja mendapatkan pekerjaan yang tak terduga setelah berminggu-minggu tanpa proyek yang berarti. Dia akhirnya mendapatkan panggilan dari Pak Herman, mandor yang sering memberinya pekerjaan. Kali ini proyek yang diterimanya bukanlah bangunan biasa, melainkan sebuah rumah Belanda tua di pinggiran kota yang sedang direnovasi oleh pemilik barunya. Bangunan itu besar dan megah, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang dihiasi ornamen-ornamen berukir. Namun di balik kemegahan itu, ada kesan suram yang menyelimuti rumah tersebut. Catnya sudah terkelupas, kayu-kayunya lapuk, dan halaman yang dulu mungkin pernah menjadi taman yang indah kini dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Saat Ramli pertama kali tiba di lokasi, dia tertegun memandangi rumah tersebut. Meski rumah itu nampak memudar, jejak-jejak masa kejayaannya masih terlihat. Pintu depan yang besar dan berat, dengan ukiran-ukiran yang rumit, masih berdiri kokoh, meski warnanya telah pudar termakan waktu. Jendela-jendela yang tinggi dan melengkung, meskipun retak dan berdebu, memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan mewah yang mungkin pernah terjadi di dalamnya. Wah, besar juga ya rumahnya, kata Ramli sambil menggelengkan kepala. Pak Herman yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan. Iya, ini rumah peninggalan zaman Belanda. Pemilik barunya ingin merombak total. Kita harus berhati-hati. Banyak bagian yang sudah rapuh. Ramli mengangguk, memahami tanggung jawab yang ada di pundaknya. Dia tahu bahwa pekerjaan ini tidak akan mudah. Rumah sebesar ini dengan struktur yang sudah tua pasti menyimpan banyak tantangan. Tapi dia juga merasa bersemangat. Proyek ini akan memberikannya penghasilan yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, sesuatu yang sangat dia butuhkan. Setelah mendapatkan arahan singkat, Ramli mulai mengelilingi rumah itu. Dia berjalan melewati lorong-lorong yang panjang dan gelap. Lantai kayunya berdiri di setiap langkahnya. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh wallpaper lama yang sudah mengelupas, memperlihatkan batu bata di baliknya. Di beberapa sudut, sarang laba-laba menggantung tebal, menunjukkan betapa lamanya rumah ini tidak tersentuh manusia. Setiap ruangan yang dia masuki memberikan kesan yang berbeda. Ada ruang tamu dengan perapian besar yang sudah tidak digunakan lagi. Ruang makan dengan meja panjang yang seolah-olah menunggu untuk diisi kembali, dan tangga kayu melengkung yang menuju ke lantai atas. Namun dari semua ruangan itu, satu ruangan paling tua di sudut rumah menarik perhatian Ramli. Ruangan itu lebih kecil, dengan dinding yang lebih tebal dan tanpa jendela. Ada sesuatu yang membuat ruangan itu terasa berbeda. Ramli, kamu bertugas untuk merobohkan dinding ini, kata Pak Herman sambil menunjuk dinding di ruangan tua tersebut. Ini bagian pertama yang harus kita bongkar. Setelah itu kita akan melanjutkan ke bagian lain. Ramli mengamati dinding yang ditunjukkan oleh Pak Herman. Dinding itu nampak kokoh, meski usianya sudah sangat tua. Batu batanya disusun rapi, tapi ada sesuatu yang aneh. Ramli merasakan keheningan yang mencekam, seolah-olah dinding itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Siapa? Kata Ramli sambil mengangguk, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai menyusup ke dalam pikirannya. Namun sejak pertama kali dia mengayunkan palunya, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain di rumah itu, meskipun di luar matahari bersinar terik. Setiap kali palu menghantam dinding, suara pukulannya menggema keras.
tapi kemudian seolah-olah terhisap oleh keheningan yang tak wajar. Langkah kaki Ramli bergema di lantai kayu yang tua, menambah suasana mencekam di ruangan itu. Ketika Ramli memukul dinding untuk pertama kalinya, suara pukulannya bergema ke seluruh rumah. Tapi yang membuat Ramli tertegun adalah suara balasan. Suara ketukan samar yang datang dari dalam dinding. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya yang merespon pukulannya. Ramli menghentikan pekerjaan dan mendengarkan dengan cermat, berharap itu hanya imajinasinya saja. Dia menunggu beberapa saat, menahan nafas, tetapi tidak ada suara lain. Dengan perasaan yang sedikit gelisah, dia melanjutkan pekerjaannya. Namun perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu pikirannya. Saat dia memukul dinding itu lagi, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Ramli merasa bulu kuduknya meremang. Suara itu seperti panggilan, seperti seseorang atau sesuatu yang terjebak di dalam dinding, mencoba berkomunikasi dengannya. "Ada apa, Ram?" Suara Agus rekan kerjanya mengejutkan Ramli. Agus berdiri di pintu, mengamati Ramli dengan alis yang terangkat. Ramli menoleh dengan cepat, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak tahu, Gus. Sepertinya ada yang aneh dengan dinding ini," katanya sambil mengusap keringat yang mulai membasahi dahinya. Agus menatap dinding itu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ah, mungkin cuma perasaanmu saja. Rumah tua memang sering bikin merinding. Ayo kita kerja lagi, biar cepat selesai," kata Agus sambil menepuk bahu Ramli, mencoba menghilangkan ketegangan. Ramli mencoba mengabaikan perasaannya dan melanjutkan pekerjaan. Namun ketukan balasan itu terus terdengar, semakin keras dan semakin sering. Setiap pukulan yang dia layangkan selalu diikuti oleh ketukan dari dalam dinding. Seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang berusaha keluar. Meski Agus berusaha bersikap biasa saja, Ramli tahu bahwa rekannya itu juga merasakan hal yang sama. Suasana di dalam ruangan itu semakin berat dan semakin mencekam. Matahari semakin tinggi di luar, tetapi di dalam ruangan itu seolah-olah waktu berhenti. Setiap suara, setiap gerakan terasa lebih lambat dan lebih berat. Ramli tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar dinding tua yang perlu dirobohkan. Tapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Pekerjaan ini harus selesai apapun yang terjadi. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang menantinya di balik dinding itu bukanlah sesuatu yang biasa. Hari berikutnya ketika fajar baru saja menyingsing, Ramli sudah berada di depan rumah Belanda tua itu. Meski semalam dia susah tidur memikirkan kejadian aneh di rumah itu, dia tetap datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Langit masih kelabu ketika Ramli memasuki halaman rumah, dan suasana sepi di sekitar membuatnya terasa semakin terasing. Sesampainya di dalam rumah, Ramli segera menuju ruangan tua di mana ia ditugaskan untuk merobohkan dinding. Suara langkah kakinya bergema di seluruh ruangan yang sepi. Dan meski udara di luar masih dingin, di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin, membuat Ramli merapatkan jaketnya. Pak Herman sudah menunggu di sana, berdiri di depan dinding yang kemarin Ramli coba robohkan. Wajah Pak Herman nampak tegang, mungkin karena tekanan dari pemilik proyek yang ingin rumah itu segera selesai direnovasi. "Ramli, kita harus bergerak cepat. Pemilik rumah ingin semuanya selesai dalam waktu yang cepat," kata Pak Herman dengan nada serius. "Kita tidak punya waktu buat takut atau ragu. Fokus saja pada pekerjaanmu." Ramli mengangguk berusaha menghilangkan rasa takut yang mulai merayap ke dalam hatinya.
"Siapa?" katanya singkat, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Dengan semangat yang dipaksakan, Ramli mulai memukul dinding itu lagi. Setiap pukulan yang dilayangkan menggema keras di seluruh rumah, menggetarkan lantai kayu yang tua. Namun seperti yang sudah dia alami sebelumnya, suara ketukan balasan kembali terdengar. Kali ini suara itu lebih jelas dan lebih nyata, seolah-olah hanya berjarak beberapa langkah dari tempat Ramli berdiri. Ramli menghentikan pekerjaannya, telinganya tajam mendengarkan suara itu. Ketukan itu tidak datang dari alat ataupun bahan bangunan yang bergerak, tetapi dari dalam dinding itu sendiri. Seiring dengan ketukan itu, ada suara lain yang mulai terdengar. Suara bisikan yang halus, begitu pelan hingga hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ramli berdiri. Di tengah konsentrasinya, Agus tiba-tiba muncul di sampingnya. Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan kecemasan. "Ramli, kamu dengar itu?" tanyanya dengan nada yang penuh ketegangan. Ramli menoleh cepat ke arah Agus. "Apa suara bisikan?" Agus mengangguk pelan, wajahnya nampak bingung. "Iya, aku dengar juga, tapi tidak jelas apa yang diucapkan." Mereka berdua terdiam. Telinga mereka berusaha menangkap kembali bisikan tersebut. Namun suara itu seolah-olah menghilang begitu saja, seakan mengetahui bahwa mereka sedang mendengarkan. Ruangan itu kembali sunyi, namun keheningan yang mengikutinya jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ramli merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Ketidaknyamanan yang dia rasakan bukan hanya berasal dari dinding yang harus dirobohkan, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan waktu dan sejarah rumah tua itu. Namun dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan ketakutannya. Takut dianggap pengecut oleh rekan-rekannya. Hari semakin siang, namun suasana di dalam rumah itu tetap suram. Ramli dan Agus melanjutkan pekerjaan mereka dengan lebih hati-hati. Setiap kali Ramli mengayunkan palunya, dia merasa seolah-olah dia sedang mengetuk pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh dengan kegelapan dan rahasia yang tak seharusnya diketahui. Sore harinya setelah pekerjaan selesai, Ramli merasa hatinya tidak tenang. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan ketakutan. Dia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini, tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding yang sedang dia robohkan. Ramli pun memutuskan untuk pergi ke kafe yang terdekat, berharap bisa mendapatkan informasi dari warga setempat. Kafe itu kecil dan sederhana, tempat yang sering dikunjungi oleh penduduk setempat untuk menghabiskan waktu sore. Ramli memesan kopi dan duduk di salah satu meja di sudut ruangan, memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Setelah beberapa saat, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada seorang pria tua yang duduk sendirian di pojok kafe. "Pak, saya lagi kerja di rumah Belanda tua itu yang ada di ujung jalan sana. Bapak tahu apa tentang rumah itu?" Ramli memulai percakapan dengan hati-hati. Pria tua itu mengangkat wajahnya, menatap Ramli dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Oh, rumah itu. Dari cerita yang beredar turun-menurun, dulu katanya banyak pekerja bangunan yang hilang secara misterius saat membangun rumah itu," kata pria tua itu dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk membuat Ramli merinding. "Apa itu benar, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ramli dengan penasaran, meskipun dalam hatinya dia merasa takut mendengarkan jawabannya. Pria tua itu menarik nafasnya dalam-dalam,
seolah-olah mengumpulkan ingatannya yang telah lama terkubur. Tidak ada yang tahu pasti, tapi kabarnya mereka terkubur hidup-hidup di dalam dinding rumah itu. Ada banyak cerita yang beredar tentang rumah itu. Banyak yang bilang rumah itu berhantu. Ramli merasakan bulu kuduknya merinding mendengarkan cerita itu. Jika cerita pria tua itu benar, mungkin suara ketukan dan bisikan yang dia dengar berasal dari roh para pekerja yang terkubur hidup-hidup di dalam dinding. Pikiran itu membuat Ramli merasa ngeri. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaan ini. Saat meninggalkan kafe, langit sudah mulai gelap. Ramli berjalan kembali ke tempat tinggalnya dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi dia ingin menyelesaikan pekerjaan ini secepat mungkin dan melupakannya. Tetapi di sisi lainnya, rasa ingin tahunya tentang misteri di balik dinding itu semakin kuat. Malam itu Ramli benar-benar tidak bisa memejamkan matanya. Setiap kali dia mencoba untuk tidur, bayangan dari cerita pria tua di kafe terus mengusiknya. Dia berguling di tempat tidur. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap bayangan yang terpantul di dinding kamarnya seolah-olah menjadi sosok yang tak kasat mata yang mengawasinya. Keesokan paginya, meski kurang tidur, Ramli berusaha untuk tidak terlambat datang ke lokasi proyek. Dengan langkah yang berat dan mata yang sedikit sembab, dia berjalan menuju ke rumah Belanda itu. Pagi itu sinar matahari masih belum sepenuhnya menerangi jalanan, memberikan nuansa kelabu yang seolah mencerminkan suasana hatinya. Ramli sengaja datang lebih awal, berharap bisa menenangkan pikirannya sebelum rekan-rekannya tiba. Sesampainya di lokasi, rumah itu nampak lebih suram daripada sebelumnya. Cahaya matahari yang masih lemah hanya mampu menembus sebagian dari kegelapan yang menyelimuti rumah itu, membuat bayangan-bayangan di dalamnya nampak lebih panjang dan mengancam. Setiap sudut rumah seperti menyembunyikan rahasia kelam yang siap menyeruak kapan saja. Ramli menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya melangkah masuk. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ramli mulai mempersiapkan peralatannya. Palu dan pahat berada di genggamannya, tetapi ada keraguan di dalam hatinya. Setiap kali dia melihat dinding yang harus dirobohkan, perasaan aneh itu kembali menguasainya. Sebuah perasaan bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika Ramli mulai memukul dinding lagi, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara ketukan itu, Ramli bisa mendengar suara lain. Sebuah bisikan yang jauh lebih jelas. Seakan-akan suara itu datang dari seseorang yang berada tepat di sampingnya. Tolong kami mau keluar. Suara itu terdengar serak. Ramli terperanjat. Tangannya refleks melepaskan palu yang sedang dipegangnya. Palu itu jatuh ke lantai dengan suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Dia menatap dinding itu dengan mata yang terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah dia benar-benar mendengarkan suara orang minta tolong? Atau mungkin itu hanya halusinasinya saja? Tapi suara itu begitu nyata dan begitu jelas. Ada apa, Ramli? Kamu kelihatannya pucat. Suara Pak Herman tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuat Ramli tersentak. Pak Herman yang baru saja datang langsung memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Ramli. Pak, saya dengar suara orang minta tolong dari dalam dinding itu.
kata Ramli dengan suara yang bergetar, nyaris tak mampu mengendalikan rasa takut yang mulai menyerangnya. Pak Herman menatap Ramli dengan raut wajah serius dan penuh pertimbangan. Ada keraguan di matanya, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Jangan bicara yang aneh-aneh, Ramli. Kita harus fokus pada pekerjaan ini," katanya dengan nada yang tegas, mencoba menepis kekhawatiran yang mulai merambat dalam pikirannya sendiri. Meskipun begitu, dalam hatinya Pak Herman merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa rumah ini memiliki banyak cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat. Namun sebagai mandor, dia tidak ingin menakuti para pekerjanya, terutama di saat-saat seperti ini ketika waktu sangat mendesak. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara-suara yang didengar Ramli hanyalah efek dari kelelahan atau stres. Namun bagi Ramli ketakutan itu nyata, meski mencoba mengabaikannya. Suara-suara dari dalam dinding itu semakin jelas setiap kali dia memukul. Bukan hanya ketukan biasa, tetapi suara yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Di sela-sela pekerjaannya, Ramli terus mencoba berdialog dengan rekan-rekannya, berharap bisa menemukan penjelasan yang lebih rasional. Namun setiap kali dia berbicara, perasaan putus asa itu semakin kuat. "Agus, aku tidak bisa terus seperti ini. Suara-suara itu, mereka seperti benar-benar ada," kata Ramli dengan nada yang penuh keputusasaan, mencoba mencari dukungan dari sahabatnya. Agus yang biasanya optimis, kini nampak bingung. "Kamu yakin kita tidak halusinasi, Ram? Mungkin kita terlalu lelah," katanya. Meski dalam hatinya dia juga mulai merasa takut. Dia mulai merasakan keanehan yang sama, tetapi tidak ingin mengakuinya. Beberapa hari berikutnya, suasana di proyek renovasi rumah Belanda itu semakin tegang. Para pekerja yang sebelumnya hanya tertawa dan bercanda, kini nampak lebih pendiam dan waspada. Ramli dan Agus yang paling sering berurusan dengan dinding misterius itu mulai merasakan ketakutan yang merayap di hati mereka setiap kali mereka mendekati dinding tersebut. Suara-suara aneh yang sebelumnya hanya terdengar samar, kini semakin sering muncul. Seolah-olah sesuatu yang gelap dan menakutkan mulai bangkit dari masa lalu rumah itu. "Bukan cuma kita yang dengar, Ram. Banyak yang bilang mereka juga mendengar suara-suara aneh," kata Agus pada suatu pagi. Ramli mengangguk, wajahnya pucat. "Aku tidak tahu lagi harus gimana, Gus. Semakin kita bekerja, semakin sering suara-suara itu muncul." Beberapa pekerja lain yang awalnya skeptis mulai melaporkan hal aneh yang mereka alami. "Aku pernah dengar cerita tentang rumah ini dari kakekku," kata salah seorang pekerja yang bernama Suryono sambil melirik dinding yang tengah mereka kerjakan. "Dulu," katanya, "ada banyak pekerja yang hilang saat membangun rumah ini, tapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Mungkin mereka tidak hilang, tapi terjebak di dalam dinding ini," kata Ramli dengan suara rendah, nyaris seperti berbisik. Cerita itu menyebar dengan cepat di antara para pekerja, dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Setiap hari mereka datang dengan perasaan tidak nyaman, seolah-olah mereka sedang mendekati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Suatu malam Ramli tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah Belanda itu setelah semua pekerja pulang. Jalanan menuju ke rumah itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang nampak seperti mata-mata redup di kejauhan. Dengan senter di tangannya, Ramli berjalan menuju rumah yang kini nampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya.
Di tengah malam yang sunyi, setiap langkah kakinya di atas lantai kayu tua itu terdengar seperti dentuman yang menggema di seluruh bangunan. Ramli berhenti di depan dinding yang telah dia pukul selama beberapa hari terakhir. Dinding itu kini nampak seperti penghalang terakhir antara dunia nyata dan sesuatu yang mengerikan dari masa lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ramli mengarahkan senter ke dinding itu. Cahayanya memantul ke permukaan retak yang penuh dengan goresan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya bergetar di tengah kesunyian malam. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" tanyanya. Mencoba berkomunikasi dengan apapun yang mungkin ada di balik dinding itu. Sejenak tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba suara ketukan itu terdengar sangat keras, menggema di seluruh ruangan. Ramli terperanjat, tetapi dia tetap berdiri di tempatnya. Ketukan itu diikuti oleh bisikan yang nyaris memegahkan telinga, seakan-akan berasal dari segala arah sekaligus. "Keluarkan kami terjebak." Suara itu terdengar jelas, penuh dengan penderitaan yang begitu dalam, seakan-akan ribuan jiwa menderita bersamaan. Ramli merasa panik, keringat dingin mulai mengalir di dahinya, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa lari. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, sesuatu yang lebih dari sekedar pekerjaan ini. Dengan tekad yang penuh, Ramli mengambil palunya dan mulai memukul dinding itu dengan sekuat tenaga. Setiap pukulan yang dilakukannya seperti memukul sesuatu yang bukan hanya batu dan semen, tapi juga kegelapan yang bersemayam di dalamnya. Erangan terdengar setiap kali palunya menghantam dinding. Seolah-olah dinding ini bukan sekedar bangunan, melainkan daging dan tulang yang merasakan setiap pukulan. Ramli bisa merasakan jantungnya berdebar keras, tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia harus membuka dinding ini, meskipun dia tahu ada sesuatu yang menunggu di baliknya. Akhirnya setelah pukulan demi pukulan, dinding itu mulai retak dan runtuh. Ramli berhenti sejenak, terengah-engah sebelum menyorotkan senter ke dalam celah yang terbuka. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di balik dinding yang runtuh, terdapat sebuah ruangan kecil yang gelap, dan di dalamnya terdapat beberapa kerangka manusia yang tergeletak dalam posisi yang nampak seperti sedang berusaha merangkak keluar dari dinding. Kerangka-kerangka tersebut tidak sepenuhnya utuh, namun masih menunjukkan sisa-sisa pakaian yang sangat usang dan hancur. Pakaian-pakaian tersebut hampir tidak bisa dikenali, tetapi dari potongan-potongannya terlihat seperti pakaian kerja dari masa lalu. Wajah-wajah kerangka itu masih menunjukkan ekspresi ketakutan dan penderitaan yang jelas, bahkan setelah bertahun-tahun terkubur. Ramli merasakan mual yang luar biasa dan hampir pingsan. Kepalanya berputar dan pandangannya kabur. Namun sebelum dia bisa melangkah mundur, dia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Jantungnya berhenti sejenak, dan dengan ketakutan yang meluap, dia berbalik. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong, kecuali bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudutnya. Tapi sebelum dia bisa bernafas lega, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat dari dalam ruangan itu, mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Ramli tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan segenap kekuatannya, dia berlari keluar dari rumah itu. Nafasnya tersengal-sengal. Hatinya diliputi oleh teror yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya Ramli datang lebih awal ke lokasi proyek dengan perasaan yang berat. Sesampainya di lokasi, Ramli segera mencari Pak Herman untuk menceritakan apa yang dialaminya semalam. Wajahnya masih pucat, dan suaranya terdengar parau saat dia berbicara.
membuat Pak Herman dan rekan-rekan lainnya merasa tidak nyaman. "Saya tidak bisa lagi, Pak. Malam tadi waktu saya pulang, saya terus merasa diikuti. Saya yakin ada sesuatu yang sangat salah di sini," kata Ramli suaranya penuh ketakutan. Pak Herman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya terlihat cemas, namun tetap berusaha tegar. Sementara rekan-rekan lainnya yang mendengarkan cerita Ramli mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Ketakutan mulai merasuki hati mereka, menciptakan suasana yang tegang dan penuh kekhawatiran. "Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, Ramli," ujar Pak Herman dengan nada tegas, meski ada ketegangan di balik matanya. "Proyek ini sudah terlalu jauh. Kita harus menyelesaikannya. Aku paham ketakutanmu, tapi kita punya tanggung jawab." Ramli mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Tanpa pilihan lain, dia dan rekan-rekannya kembali bekerja. Meskipun mereka melakukannya dengan perasaan was-was yang lebih besar daripada sebelumnya. Setiap pukulan palu pada dinding terasa lebih berat. Seakan-akan mereka sedang memukul sesuatu yang lebih dari sekedar batu bata dan semen. Mereka bekerja dengan lebih hati-hati, berusaha menghindari memukul dinding yang terlalu keras, dan mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun ketakutan tetap menghantui mereka. Saat mereka mulai merobohkan sisa dinding yang masih berdiri, hal aneh kembali terjadi. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, dan nafas mereka terlihat seperti asap putih yang keluar dari mulut mereka, seolah-olah mereka berada di tengah musim dingin yang menggigit. Ramli berhenti bekerja, merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Lalu suara itu kembali, erangan pelan yang terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat dalam, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Tolong, hentikan!" Suara itu terdengar jelas di telinga mereka, membuat semua pekerja terdiam. Ketakutan yang sebelumnya hanya berupa bisikan di hati mereka, kini menjadi nyata. Pak Herman yang selama ini berusaha kuat dan teguh, mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang jelas. Dia menatap Ramli, mencoba mencari kepastian dalam kekacauan ini. "Ramli, apa kita benar-benar harus melanjutkan ini? Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari kita di sini. Sesuatu yang seharusnya kita biarkan sendiri." Ramli menatap Pak Herman, melihat keraguan yang sama di mata mandornya. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk berhenti, untuk meninggalkan tempat ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. "Pak, mungkin kita memang harus berhenti. Sesuatu di sini sepertinya ingin kita berhenti. Mungkin ini peringatan." Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, dinding yang tersisa tiba-tiba runtuh dengan sendirinya. Tanpa ada yang menyentuhnya, dinding itu jatuh dengan suara gemuruh yang menggetarkan lantai di bawah kaki mereka, memperlihatkan sebuah ruangan gelap di baliknya. Mereka semua menahan nafas. Mata mereka tertuju pada ruangan yang kini terbuka lebar. Ruangan itu tidak besar, tapi penuh dengan kegelapan yang pekat. Udara dingin yang keluar dari dalamnya terasa menusuk hingga ke tulang, membuat tubuh mereka menggigil. Tidak ada apa-apa di dalam ruangan itu. Tidak ada perabotan atau barang-barang. Hanya kegelapan yang terasa begitu dalam dan mencekam. Namun Ramli merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah-olah ada banyak mata yang mengawasi mereka dari kegelapan itu, menatap dengan pandangan yang dingin dan penuh kebencian. Mereka berdiri terpaku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Herman yang pertama kali menemukan suaranya kembali, lalu berkata, "Ayo kita keluar dari sini." Kata-katanya tidak hanya sebagai perintah, tapi juga sebagai permohonan untuk melarikan diri
dari tempat ini secepat mungkin. Semua orang setuju dan mereka segera meninggalkan rumah itu. Setelah kejadian itu, Ramli dan timnya memilih untuk tidak kembali ke rumah Belanda itu. Mereka semua sepakat bahwa apa yang mereka temukan terlalu berbahaya, terlalu mengerikan untuk dilanjutkan. Pak Herman menghubungi pemilik baru rumah itu dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dengan suara yang masih diliputi oleh ketakutan dan kegelisahan, dia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan proyek tersebut karena alasan keselamatan. Pemilik baru yang awalnya tidak percaya pada cerita mistis, akhirnya setuju setelah mendengar getaran dalam suara Pak Herman. Dia memutuskan untuk menghancurkan rumah itu sepenuhnya, menggantinya dengan bangunan baru yang modern, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rumah Belanda itu pun dihancurkan, menyisakan hanya reruntuhan dan kenangan yang menakutkan bagi mereka yang pernah bekerja di sana. Ramli meski sudah lama meninggalkan proyek tersebut, masih sering teringat akan suara-suara dan kegelapan di balik dinding itu. Setiap kali dia bekerja di tempat yang baru, dia selalu mendengarkan dengan seksama, memastikan bahwa tidak ada lagi dinding yang menyembunyikan rahasia kelam di baliknya. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa tidak semua rahasia masa lalu harus diungkap, dan bahwa beberapa hal sebaliknya dibiarkan tetap terkubur. Kini dia menjalani hidupnya dengan perasaan yang waspada, selalu siap mendengarkan peringatan dari masa lalu. Peringatan untuk tidak mengganggu apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.